Halo, salam sehat, salam sejahtera buat seluruh penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini tuh saya akan bicara tentang respon-respon pejabat-pejabat di Jakarta atau petinggi-petinggi negara di Jakarta terhadap dialog Jakarta-Papua. Kita langsung masuk saja dalam diskusi. Itu yang pertama, ternyata setelah saya masih terus mempertanyakan tentang sikap Prabowo terhadap dialog, apalagi itu yang sudah dijanjikan di debat presiden bahwa pendekatan yang akan dilakukan itu adalah pendekatan dialog, walaupun faktanya itu pelanggaran HAM, kejahatan-kejahatan HAM yang masih menjadi pendekatan. Itu bisa dilihat dengan perampasan tanah adat, pengiriman tentara untuk mengawal tindakan perampasan tanah, padahal ini upaya kejahatan dan tindakan-tindakan yang berlawanan dengan konstitusi. Terus yang berikut itu misalnya operasi militer dan terjadi pengungsian besar-besaran di Papua. Ini kan banyak sekali ini kasus pelanggaran HAM di tanah Papua, tapi kemudian tidak ada misalnya penegasan dari Komnas HAM atau tidak ada juga penegasan dari misalnya dari pihak HAM, Kementerian HAM, bahwa upaya-upaya pendekatan yang sebenarnya dilakukan oleh Prabowo di tanah Papua itu adalah bagian dari tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Sehingga harus dipikirkan itu masukan atau rekomendasi tentang pentingnya perundingan dalam semangat penyelesaian masalah di tanah Papua. Itu cakupan yang lebih besar. Nah sekarang dalam semangat bagaimana itu merespon tentang sikap Prabowo atau mengkonkretkan sikap Prabowo terhadap pentingnya pelaksanaan dialog atau perundingan misalnya, itu dari postingan-postingan saya yang mempertanyakan Prabowo di Facebook, sangat bersyukur karena ada beberapa teman-teman yang kemudian atau saudara-saudara yang kemudian memberikan informasi yang menurut saya ini juga sangat menolong, sehingga kita juga bisa melihat bagaimana itu pandangan orang-orang di Jakarta terhadap pentingnya penyelesaian masalah di tanah Papua melalui dialog Jakarta-Papua. Nah misalnya ada informasi itu di pertengahan November, misalnya di pertengahan November 2024, itu Majelis Rakyat Papua atau MRP yang dikenal dengan MRP, itu datang ke Jakarta, kemudian ketemu dengan Menteri Hukum Pak Supratman. Kemudian MRP itu menyampaikan tentang pentingnya dialog untuk menyelesaikan masalah di tanah Papua. Nah, menurut respon menteri itu katanya Presiden akan merespon. Nah, pertanyaannya itu akan merespon itu kapan? Ini kan juga kemudian tidak berkesesuaian dengan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo terhadap tanah Papua dengan kebijakan operasi militer dan perampasan tanah adat misalnya di Papua Selatan, atau pendekatan-pendekatan yang melanggar konstitusi dan melanggar Pancasila misalnya. Nah kemudian yang kedua itu kan dia juga bilang bahwa Menteri Pak Supratman ini juga bilang, Menteri Hukum ini juga bilang bahwa yang paling penting itu jangan minta yang satu gitu. Nah pengertian jangan minta yang satu ini yang dimaksud itu apa begitu? Apakah M? Nah ini kan menunjukkan bahwa Pak Supratman itu sendiri tidak mengerti tentang apa itu dialog atau perundingan. Padahal di dalam dialog atau perundingan itu orang selalu bicara tentang masalah. Orang tidak pernah bicara tentang keinginan, orang tidak pernah bicara tentang tujuan. Orang selalu bicara tentang ini ada masalah ini, bagaimana masalah itu harus diselesaikan, kemudian itu menetapkan indikator bersama-sama. Nah, apapun itu masalah, perumusan masalah itu baik para pihak, itu akan selalu datang dari apa yang dirasakan itu adanya masalah-masalah dari perspektif para pihak.
Nah, masalah-masalah itu kan kemudian juga itu pra-dialog itu juga kemudian harus disepakati, harus diagendakan bersama, kira-kira masalah apa yang kemudian itu harus diperundingkan atau diperbincangkan. Dalam perspektif itu atau dalam semangat itu kan Aceh itu bisa jadi referensi bagaimana orang bicara tentang ini banyak masalah ini, kira-kira masalah ini harus kita sepakati bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah sampai dengan bagaimana kita menetapkan indikator bersama-sama. Walaupun misalnya perundingan yang dilakukan terhadap Aceh itu tidak mendapatkan titik temu atau jalan yang utuh. Kenapa tidak temu jalan yang utuh? Ya, karena hasil dari perundingan itu kemudian misalnya tidak dituangkan di dalam undang-undang sebagai pelaksana kebijakan negara di Aceh misalnya. Ini berarti masyarakat Aceh itu kemudian itu ditipu. Mestinya itu harus diperhitungkan baik-baik. Nah, kembali lagi ke konteks Papua misalnya, ketika Menteri Hukum ini kemudian dia bilang bahwa jangan bicara, yang penting itu jangan bicara yang satu itu atau jangan minta yang satu itu. Ini kan menggambarkan bahwa si menteri ini juga tidak mengerti tentang bagaimana mekanisme penyelesaian masalah di dalam ruang yang namanya dialog atau di dalam ruang yang namanya perundingan. Dan ini juga memberikan gambaran bahwa tidak semua itu orang-orang di Jakarta atau pejabat-pejabat di Jakarta itu juga mengerti tentang dialog. Nah, ini juga akan sama saja dengan misalnya kalau kita dengar dari perkataan yang disampaikan oleh Prabowo, misalnya soal dia akan lakukan pendekatan, tapi kemudian dia menyalah-nyalahkan pihak tertentu ini karena begini, karena begitu, segala macam. Ini kan padahal ini dia hanya mendapatkan informasi dari para pihak, satu pihak begitu. Nah, satu pihak ini kan ini perspektif Jakarta. Nah, tapi pasti akan berbeda dengan perspektif Papua. Dalam melihat masalah juga pasti akan berbeda. Nah, karena itu yang kemudian, itu yang mau didialogkan misalnya. Nah, ini juga memberikan gambaran jangan sampai Pak Prabowo sendiri juga tidak mengerti itu apa itu dialog atau perundingan, apa itu misalnya masalah, apa itu tujuan, dan segala macam, atau apa itu para pihak misalnya. Kalau sudah seperti begini, ini juga akan sangat repot. Tapi bahwa yang paling penting itu bagaimana ruang dialog itu bisa tercipta, atau ruang perundingan itu bisa tercipta. Bagaimana proses yang pernah dilakukan di Aceh itu kemudian itu bisa terjadi untuk di Papua. Karena misalnya dengan presiden menyalah-nyalahkan orang pihak tertentu dan segala macam misalnya, walaupun faktanya itu kan kemudian kita bisa klarifikasi misalnya dari hasil monitoring atau misalnya investigasi segala macam, tapi konteksnya bukan itu. Konteksnya itu dalam bicara tentang perundingan atau dialog itu orang bicara tentang ini loh, masalah-masalahnya itu ada ini. Kalian punya bagaimana? Kira-kira ini bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah ini? Kita sepakati apa-apa saja yang harus dilakukan. Oke, supaya proses itu bisa terjadi, apa indikator yang kemudian kita bisa tetapkan sama-sama. Intinya seperti begitu, sehingga apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri Hukum ini juga sangat memprihatinkan. Ini memberikan gambaran bahwa ternyata ini semua orang di Jakarta, walaupun pejabat-pejabat tinggi, tapi intelektualnya juga rupanya itu masih pas-pasan. Ini juga masalah. Ketika misalnya pemimpin-pemimpin nasional ini juga intelektualnya pas-pasan, itu pasti yang akan ada itu hanya kekerasan, kejahatan HAM, rakyat itu akan korban. Dan masalah itu bisa dilihat dari Papua saat ini, banyak pengungsian, kemudian masyarakat adat mulai kehilangan tanah, terjadi pendudukan, kemudian rekayasa sosial, kehancuran alam dan segala macam, semua masalah. Dan semua masalah itu sebenarnya bagian dari tindakan kejahatan. Nah, mestinya itu Komnas HAM bisa menetapkan bahwa kebijakan Prabowo itu adalah kebijakan yang melanggar HAM, sehingga Komnas HAM juga kemudian bisa meminta kepada Prabowo atau memberikan rekomendasi kepada Presiden agar bisa melakukan atau mewujudkan itu pendekatan dialog yang kemudian diwacanakan. Dan
Komnas HAM juga bisa bilang bahwa ini karena janji politik dan disaksikan oleh semua orang, dan ini sebagai calon presiden, pertanggungjawaban politik itu kemudian itu harus diwujud nyatakan. Mari semua teman-teman, semua saudara, kita rame-rame desak Prabowo supaya gelar perundingan agar Papua itu bisa menjadi tanah damai. Segala macam tindakan-tindakan kejahatan atau pendekatan-pendekatan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara, itu sudah saatnya itu kita tolak sama-sama. Demikian dari saya, semoga kita sama-sama sepakat untuk bagaimana terus bersuara, bagaimana supaya Papua itu bisa menjadi tanah damai dengan mekanisme perundingan yang kemudian kita bisa dorong sama-sama. Sekali lagi, di dalam dialog atau perundingan, orang tidak pernah bicara tujuan, orang selalu bicara tentang masalah dan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu kemudian yang harus dirumuskan sama-sama. Ini bukan soal susah atau tidak susah, ini hanya soal keinginan, niat saja. Jadi ketika misalnya negara mengabaikan seperti itu, tidak mau melakukan perundingan atau dialog, itu sama saja dengan negara melakukan kejahatan HAM, baik itu terstruktur dan tersistematis, tapi juga ini bagian dari kejahatan kolonialisme. Nah, mestinya itu kan harus ada upaya-upaya konstitusionalan, harus ada upaya-upaya penghormatan kepada nilai Pancasila misalnya, ada upaya-upaya kemanusiaan yang kemudian itu harus dilakukan mestinya. Dengan mengabaikan itu sama saja dengan sudah melakukan tindakan kejahatan terhadap konstitusi, tapi juga melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan negara ini adalah kumpulan orang-orang yang kemudian nanti orang lihat itu tidak memiliki moral yang baik. Demikian dari saya, salam sehat, Tuhan memberkati.